kali ini kita akan lanjutkan Sirah Nabawiyah, yang mana kemarin sudah sampai kepada kisah pendeta Bahiro yang melihat tanda kenabian pada diri Nabi SAW di umur 12 tahun. Kemudian teman-teman, ketika Rasulullah SAW berumur kurang lebih di atas 20, Rasulullah SAW diceritakan tidak memiliki pekerjaan tertentu di awal-awal beliau jadi pemuda, kecuali ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa beliau itu kana yar'al ghanam. Dulu Rasulullah itu penggembala kambing, dan diterangkan dalam sebuah riwayat, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Dan memang kambing itu hayawanul jannah, hewan surga, hayawanul fihi barokah. Jadi kambing itu hewan yang di dalamnya ada keberkahan. Rasulullah SAW pernah menggembalakan kambing-kambingnya Bani Sa'ad. Dan juga diterangkan dalam riwayat bahwa Rasulullah pernah menggembalakan kambing miliknya orang-orang Mekah untuk mendapatkan beberapa dinar atau beberapa uang untuk beliau jadikan sebagai penyambung hidup. Karena Abu Thalib bukan orang kaya. Abu Thalib pamannya Nabi itu bukan orang kaya. Wa yabtu anau intakola ila amali tijarah hina sabah. Kemudian Rasulullah berpindah menjadi seorang pedagang, pembisnis. Wa roda anau kana yattajir ma'as Sa'ib ibni Abi Sa'ib al-Makhzumi fakana khairu sarikin lahu. Karena di sini diterangkan ada riwayat dari Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan seterusnya bahwa dulu Rasulullah pernah berdagang ketika masih pemuda. Rasulullah pun punya teman dekat, selalu bersama-sama Nabi dalam berdagang, teman baik. Khairu sarikin lahu, sebaik-baiknya teman dalam dagang, yaitu As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi, teman dekatnya Nabi ketika Nabi belum jadi Rasul. Ketika masih pemuda, kemana-mana bareng, latihan dagang dan seterusnya. Dan ketika Rasulullah SAW umur 25 tahun, beliau dagang keluar kota Mekah ke negeri Syam. Dan selalu ke Syam. Dari awal pembahasan Sirah Nabawiyah, kita selalu mengatakan berdagang ke negeri Syam. Ada apa dengan negeri Syam? Karena Syam pusat peradaban dunia pada waktu itu. Rasulullah ketika umur 25 tahun kan dagang, membawa dagangannya Khadijah. Karena Khadijah ini ditinggal mati oleh suaminya, jadi kaya raya, cantik, jelita, bangsawan, duitnya sangat banyak. Itu para pemuda dan para lelaki Quraisy antri ingin melamar Khadijah. Tetapi semuanya ditolak sama Khadijah. Maka Khadijah pun konsentrasi melebarkan dagangannya, bisnisnya. Khadijah ini teman-teman selalu ganti-ganti pekerja. Nyewa seorang laki-laki disuruh dagang nanti murobaha, bagi hasil sesuai dengan kesepakatannya pada waktu itu. Gak cocok ganti, gak cocok ganti, gak cocok ganti, sampai terpilihlah Rasulullah SAW pada waktu itu. Dipilih oleh Khadijah menjadi partner dagang yang melaksanakan dagangannya Khadijah. Dan Rasulullah diberi perlakuan istimewa, tidak seperti partner-partner dagang yang lain. Rasulullah ditemani oleh budaknya Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya teman-teman. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri Syam. Ketika dagang di negeri Syam, larisnya itu luar biasa. Dan Rasul itu baik, jujur, tidak khianat, menyampaikan kekurangan atau aib barang, disampaikan. Dagangannya laris, untungnya besar. Kemudian Rasulullah balik ke Mekkah. Dari Syam balik ke Mekkah. Walamma roja ila Mekkah waro'at Khadijah fi maliyah minal amana wal barokah malam taro qabla haza. Ketika sampai di kota Mekkah, heran Khadijah. Dia menjumpai di dalam hartanya itu ada amanat keberkahan yang tidak dia jumpai sebelumnya. Terheran-heran. Kemudian Khadijah bertanya kepada Maisarah. Dikatakan kepada Maisarah, apa yang dilakukan oleh Muhammad ini di sana? Kata Maisarah, oh, tidak ada Tuan Putri, majikanku, tidak ada orang seperti Muhammad. Baik sekali orangnya, amanah, ramah. Mendengar itu, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta dari Khadijah. Benih-benih cinta tumbuh dari Khadijah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada waktu itu Khadijah masih menahan tidak mau menikah. Karena perempuan itu jatahnya laki-laki cuma satu. Maka setiap datang pemuda ditolak, datang orang ditolak semuanya. Sekarang kesemsem sama Rasulullah. Tapi mau ngomong langsung tidak enak, malu. Akhirnya Khadijah minta tolong sama temannya, namanya Nafizah.
Akhirnya Nafizah datang ke Rasulullah SAW. "Ya Muhammad," kata Nafizah, "bagaimana kalau kamu menikah dengan Khadijah? Tidak apa kalau seandainya kamu itu nikah sama Khadijah, dia pasti setuju, karena Khadijah senang kepadamu." Langsung Rasulullah setuju, cocok ini. Kaya raya, cantik, bangsawan ya, cuma umurnya lebih tua saja. Mau Rasulullah. Wakala ma'amamahu. Rasulullah datang ke pamannya Abu Thalib, datang ke Abu Lahab. Kok juga datang ke Abu Lahab? Karena dulunya Abu Lahab itu sayang sama Nabi, cinta sama Nabi. Abu Lahab itu benci sama Nabi itu masih nanti. Ketika jadi Nabi, dapat wahyu, menegakkan tauhid, itu baru dimusuhi, dibenci sama Abu Lahab. Tapi sekarang belum. Akhirnya, apa yang terjadi? Datang Rasulullah ke paman-pamannya, ke Abu Lahab, datang ke Abu Thalib, datang ke Abbas, datang ke Hamzah. Pamannya Nabi banyak pada waktu itu. Mungkin selain 4 yang masyhur, masih ada paman-paman Nabi yang masih hidup. Pamannya setuju semua. Fazahabu ila ammi Khadijah. Maka paman-pamannya Nabi datang ke pamannya Khadijah. Mungkin karena Khuwailid, ayahandanya Khadijah, sudah meninggal. Khadijah binti Khuwailid. Maka menemui pamannya Khadijah. Datang ke rumah Khadijah, lamaran, ketemu, sudah cocok. Akhirnya terjadilah pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Kemudian dihadiri oleh Bani Hashim dan pembesar-pembesar suku Mudor. Dan pernikahan itu setelah pulangnya Rasulullah dari negeri Syam tadi 2 bulan. Berarti tidak lama-lama, cocok, datang ke rumah, lamaran, Masya Allah. Wahia awal imro'ah tazawajha Rasulullah. Dan dia, Khadijah, adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menikah lagi semenjak masih adanya Khadijah. Sampai Khadijah wafat, baru Rasulullah menikah lagi, berpoligami. Tapi selama Khadijah masih ada, Rasulullah tidak berpoligami. Kemudian, dari Khadijah ini, Rasulullah peroleh semua anak, kecuali 1 anak. Diingat-ingat, anaknya Nabi ada 7. Putra-putri Nabi itu ada 7. 7 ini semuanya dari Khadijah kecuali 1. Yang 1 ini siapa? Ibrahim. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, wanita Qibti dari Mesir. Selain itu, yang 6 dari Khadijah semuanya. Qasim, yang mana Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Qasim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Dan semua putranya Nabi lahir dan wafat sebelum balik. Qasim dan Abdullah meninggal di Mekah. Ibrahim meninggal di Madinah. Tapi semua putrinya Nabi menjumpai Islam. Terakhir teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika pemuda. Karena setelah kisah ini selanjutnya Rasulullah jadi Nabi di umur 40 tahun. Nah sekarang ini di saat jadi pemuda tadi, dari umur 20 tahun atau dari balik sampai 40 itu, apa yang dilakukan Nabi? Nah secara global bahwa di sini Rasulullah SAW diterangkan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Rasulullah tidak pernah minum khamar. Rasulullah bermuamalah yang baik, nyambung silaturahim, tidak pernah ikut perayaan-perayaan dengan berhala. Tidak pernah ikut joget-joget, tidak pernah ikut melakukan apa yang dilakukan kafir Quraisy. Tidak dilakukan Nabi yang jelek-jelek itu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis riwayat penting yang harus diceritakan. Hadis ini diriwayatkan dari Imam At-Tabari, kemudian disahihkan Imam Al-Hakim dan diikuti oleh Imam Az-Zahabi dan didoifkan oleh Ibnu Katsir. Dengarkan, Nabi mengatakan, "Mahamamtu bi syai'in mimmakan ahlul jahiliyah ya'maluna ghaira maratain." Tidak pernah aku ingin atau menyembunyikan dalam hatiku ingin melakukan kejelekan yang dilakukan kafir jahiliyah. Tidak pernah sama sekali sebelum diangkat menjadi nabi kecuali 2 kali. Ada kecualinya. Tetapi itu pun Allah mencegah aku sehingga aku tidak sampai melakukan itu. Summa mahamamtu bi hatta akramani bi risalati. Kemudian sampai aku diberi risalah. Jadi ceritanya begini. Kata Rasulullah SAW, aku berkata, Qultu lailatan lil ghulam allazi yar'ama'i al-ghanam bi ala Makkah. Aku pernah ngomong kepada temanku sesama pengembala kambing di Mekah. Aku ngomong sama dia, tolong kamu jaga dulu kambing-kambingku ini. Aku ingin datang ke kota Mekah.
ingin begadang seperti pemuda-pemuda itu begadang di malam hari. Kata temannya si pengembala kambing itu, "Ya silakan, aku akan menjaga kambing-kambingmu. Silakan kamu ke sana, ndak apa-apa." Berangkatlah Rasulullah. Fakharatu hatta iza kuntu inda awali darin bi Makkah sami'tu azafa. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, Rasulullah mendengar ada pesta, ada walimah, ada pesta joget-joget, ada musiknya. Fakultu mahaza, aku berkata, ini acara apa? Dijawab sama orang-orang, ini adalah pernikahannya fulan dengan fulana. Kalau sekarang di zaman kita ini menghadirkan biduan wanita joget-joget dengan suara musik seperti itu. Fajalastu asma, maka aku ingin menikmatinya. Aku duduk, kata Nabi. Aku duduk, asma, aku ingin dengarkan. Fadoroballahu ala udhuni, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memukul telingaku. Seperti ada yang memukul, cepak telinganya Nabi. Langsung Rasulullah tertidur. Tidur. Dan tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali besok harinya. Matahari terik panas, matahari naik, sudah panas, baru Nabi bangun. Artinya apa itu? Tidurnya benar-benar pulas. Terus aku kembali ke temanku tadi. Temanku tanya ke aku, "Gimana begadangmu tadi malam?" Kata Nabi, "Aku ketiduran. Nanti malam aku ingin ke sana lagi, tolong jaga lagi kambingku ini, ya." Ya sudah, ndak apa-apa, diulangi lagi sama Nabi. Ketika Nabi duduk, ingin mendengarkan, sama persis ditempeleng telinganya ini, langsung tidur lagi dan ndak ada yang bangunkan Nabi, dan Nabi tidur pulas sampai besok itu kena sinar matahari panas, baru Nabi bangun, dijaga sama Allah. Dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdillah, ketika membangun Ka'bah saat umurnya Nabi 35 tahun, saat bangun Ka'bah itu, Nabi sama pamannya Abbas termasuk yang mikul bebatuan, material untuk Ka'bah. Abbas berkata kepada Nabi, "Hai ponakanku, ambil sarungmu yang kau pakai itu dan taruh di lehermu, agar kalau kamu angkat bebatuan lehermu tidak sakit. Kamu terlindungi dari bebatuan." Maka dibuka sama Nabi sarungnya, mau ditaruh di leher, langsung Rasulullah pingsan. Rasulullah jatuh dan pingsan. Rasulullah memandang ke langit dan mengatakan, "Sarungku mana? Sarungku mana?" Dijaga oleh Allah supaya tidak terlihat auratnya. Itu kejadiannya belum diangkat menjadi Rasul saat umurnya Nabi kurang lebih 35 tahun. Dan setelah kejadian itu, tidak pernah Rasulullah terlihat auratnya, dijaga oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Rasulullah SAW dikenal di zaman itu sebagai seorang yang al-amin, seorang yang terpercaya, seorang yang memegang amanat. Setelahnya, maka kita lanjutkan kisah Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul insyaallah. Toib, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.